عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Segenap para alim ulama, para kiai, para satid, para guru, bil khusus sahibul barakah wal fadilah, al alim al alama al fadil al mujahid fi sabilih, ad-da'i ila Allah al-maksud Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Walaupun secara syariat tidak ada di tempat ini, tapi hakikatnya cintanya selalu bersama-sama kita pada saat ini. Amin ya Rabbal. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Al-Furaqib Al-Musyaddad yang sebentar lagi insya Allah akan datang dan berkumpul bersama-sama di tempat ini. Juga tidak lupa Al-Mukarram Ustaz Haji Syaifuddin dan para asatid lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Sahibul bait yang sama-sama kita hormati, para jemaah sekalian yang pada kesempatan malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ladihitannya putra sahibul bait. Tentu kita berharap semoga ananda yang dihitan oleh Allah dijadikan anak yang soleh, menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang berkumpul pada tempat ini semoga Allah kumpulkan bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ini saya sebenarnya bingung ini. Waktu baru jam setengah 10, Kerokib janji sama saya datang sekitar jam 11-an. Coba bayangin, ceramah kakinya udah doyok 3 kali patah. Saya sebutin, saya suruh 1 jam 15 menit ceramah. Tapi kira-kira kuat nggak nungguin? Insya. Tapi kita juga bingung yang kedua. Kenapa orang saya tahu panitia apa tuan rumah nyiapin amplop buat Kerokib doangan. Tahu buat gua main ini. Orang kita mana disuruh ngeganjel. Ya anggap kita mah ban mobil kali ya. Insya Allah. Saya minta kantor apa sih? Sepegel banget ini. Ibu, makanya santai aja ya. Betul. Tapi kalau kira-kira saya ceramah nungguin Kerokib nggak marah ini, nggak kecewa, nggak burik, nggak ngambek, nggak ngamplopin. Amplop penting tahu. Kalau ceramah di mana-mana biasanya diberkatin di mana-mana mah. Tahu di sini mah ini. Ya maaf belum ceramah ini Kiai ya. Ceramah antara Kerokib isinya ya kita mah kulitnya aja dulu ya. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Lihat aja potongan saya udah kayak gini nih, masya Allah kayak kantong kresek buah kepembem. Hidungnya pesek, pipinya tembem. Kok begitu orang makan berkat mulu. Masya Allah pulang jam 1, jam 2, Masya Allah. Yang namanya Ustadz mah nggak ada berhentinya, panen terus. Apalagi kemarin bulan Maulid tiap malam ngayap mulu ngayap.
pulang jam 12, jam 1 ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, abi pulang, iya neng, itu apa di tangan bi, berkat neng, malam-malam bini ustad makan berkat, dan habis makan berkat makannya melotot lagi. Tinggal kita tanya dah, gimana neng, siap? Apa dia bilang? Oke, begitu. Gara-gara apa tuh? Makanya tuan rumah jangan belaga buta dulu. Habis sudah ini. Ibu, saya izin duduk boleh ya? Kiai, maaf Kiai. Maaf intermezzo dulu Bu ya. Oh ini ceramah lama ukurannya ini. Maaf Kiroki, biar kita datang umpama jam 11, ceramah setengah jam, uploadnya 2 juta ketahuan. Nah kalau gua ceramah 2 jam paling-paling juga 100.000, najis banget gua mah. Maaf buat rumah, bukan begitu, maaf ini hitung-hitung ngingetin be. Oh, saya pernah ceramah, Masya Allah, saking asiknya panitia, sibuknya panitia, lupa ngasih amplop. Bener-bener pas datang jam 2 rumah atau pintu, tok tok, assalamualaikum, saya kirain Mamadi. Pas buka panitia, Masya Allah, salaman, sampai ke orang nyembah, maaf Kiai, saya saking sibuknya lupa ngasih amplop. Apa saya bilang, emang gua nggak bisa tidur mikirin lo. Itu panitia saking kemaluan, yang tadinya mau ngamplopin 1 juta, amplopnya jerobek, tambahin lagi gopek, jadi 1,5 juta gara-gara lupa itu. Maka mudah-mudahan tuan rumah juga lupa, biar nambah. Maaf bercanda. Saya maaf kalau ada mubalik, Ustaz ngomong berkat, ngomong amplop, jangan diambil hati Bu ya. Itu hanya bahasa humor saja, betul-betul. Apalagi kita tiap malam Senin dibina sama Abah, Masya Allah, betul-betul. Iya, ya percaya dah, kita mau satu binaan. Jadi kalau saya ngomong amplop, Ustaz ngomong amplop, itu cuma bercanda tuan rumah. Tolong jangan diambil hati. Tuan rumah, kalau saya ngomong berkat, tolong jangan diambil hati, cukup aja disiapin. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, pasti menginginkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Betul apa betul? Jangankan kita yang biasa ngaji, Ibu, jangankan kita yang biasa zikir, jangankan kita yang biasa ibadah, hatta bajil sekalipun tidak ingin anaknya jadi bajingan. Jangankan kita yang tiap malam Senin ibadah istiqomah, hatta pelacur tidak ingin anaknya jadi pelacur. Setiap kita, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, apapun status sosialnya, pasti pengen punya anak yang soleh dan solehah. Tapi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, punya anak yang soleh solehah enggak gampang, enggak mudah, tidak turun dari langit begitu saja laksana turunnya sang embun di pagi hari. Ingin punya anak yang soleh dan solehah, enggak cukup dengan kata simsalabim abra kedabra, tapi butuh proses yang panjang. Bahkan Imam Ghazali menjelaskan yang berkaitan dengan anak itu ada 3. Pertama, waladuka warduka. Kata Imam Ghazali, anak adalah merupakan bunga-bunga kehidupanmu.
Ibu, ibu masih hidup. Anak adalah merupakan bunga-bunga kehidupanmu, kata Imam Ghazali. Orang siapapun orangnya, ketika dia berumah tangga, rumahnya mewah, mobilnya bagus, hartanya berlimpah, bininya jahat, tapi kalau kagak punya anak, nggak lengkap rasanya kehidupan. Makanya kita doakan yang hadir tempat ini yang belum punya anak, semoga diberikan keturunan oleh Allah. Amin, amin ya robbal. Yang janda-janda biar cepat laku sama duda. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang perawan belum dapat jodoh biar cepat laku sama saya. Lemang apa kalau perawannya mau? Curik aja loh. Itu yang nyautin janda perawan itu. Masa perawan suaranya sember? Ya, baru gombeng gue ceramah saut-sautin begini. Anak kita tinggalin, bini kita tinggalin, tapi sini saut-sautin melulu. Sama begini boro-boro nguntungin, pulang modal juga belum tentu rasanya ini. Amplop gede, nyautin lagi baik. Nori. Harta rumahnya mewah, megah, istrinya cantik, harta berlimpah. Kalau nggak punya anak, tepi rumah tangga. Saya doakan mudah-mudahan yang belum punya keturunan, makmum doanya Abah diberikan keturunan oleh Allah. Amin ya robbal. Maaf ibu, kita orang laki jujur aja, itu biar kerja capek seharian, sibuk di kantor, ada yang di sawah, ada yang di sekolah, ada yang dagang di pasar, capek kerja, pas pulang ke rumah melihat anak hilang capeknya. Apalagi kalau anaknya anak pertama, Masya Allah, itu anak sampai dikudang-kudang. Betul. Capek hilang, lelah hilang. Kenapa? Berjumpa dan melihat si anak sebagai buah hati, belahan jiwa. Lanjut cerita penerus sejarah. Itu yang pertama, anak adalah merupakan bunga-bunga kehidupan. Udah terkadang laki capek, lelah, ya suami lelah pulang kerja, ngelihat anak hilang lelahnya, ngelihat bini cemberut nambah lagi lelahnya. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini, Masya Allah, ibu-ibu yang biasa istiqomah, nggak pernah cemberut depan suami, bu ya. Alhamdulillah. Insya Allah dari wajahnya udah kelihatan ahli surga semuanya ibu-ibu sini. Lain dari baunya juga udah kayak bidadari surga. Ya Allah, ibu yang namanya bidadari surga adalah makhluk Allah yang sangat bener-bener. Sampai guru saya bilang itu yang namanya bidadari, Masya Allah, alisnya kayak semut beriring. Alisnya, bulu matanya lentik, matanya jeli. Itu yang namanya bidadari. Ibu bapak, apabila bidadari meludah ke laut, air laut yang asin, yang begitu banyak digabung jadi satu, diludahin sama bidadari, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Air laut yang asin digabung jadi satu, diludahin sama bidadari, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu
ilernya. Coba kalau ada ibu-ibu di rawa aren pagi-pagi ilernya jatuh ke kopi pahit, itu kira-kira apa rasanya itu? Itu bukan lebih manis dari madu laler ijo yang nongkrong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini anak marawis siap-siap ya. Udah kalau capek main marawis ya. Udah naik di atas siapa? Mana lagi bocahnya? Naik. Kita kalau capek main sambil nunggu karaoke. Coba dong. Lo nggak naik lo dikurangin bayarannya lo. Buruan. Ya, supaya ya kalau abah kan nyanyi, saya mau jujur aja, nggak mau masakan diri. Betul. Iya nyanyi kayak mapak, iya makmum sama abah. Kalau suaranya enak dengerinnya. Biar makmum sama abah kalau suaranya sember agak enak. Kuping sakit dengernya. Tuh abah nyanyi suaranya enak, pantas aja. Kalau gua lah mendingan dengerin suara entok daripada gua nyanyi. Makanya kan saya capek, anak malam ada siap-siap tong lo Alhamdulillah. Buruan naik serius. Buruan naik. Itu yang pertama tuh. Kata Imam Ghazali, waladuka warduka, anak adalah merupakan bunga-bunga kehidupan. Capek lelah orang tua, pusing orang tua. Tapi tatkala melihat anak hilang capeknya, hilang lelahnya, hilang pusingnya, alhamdulillah. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, waladuka khadimuka, anakmu adalah merupakan pembantumu. Artinya apa? Ibu, bapak, kita yang punya anak udah gede-gedean dikit kan lumayan bisa bantu-bantu pegawai di rumah. Ibu yang punya anak perawan gedean dikit bisa bantu-bantu nyapu, bantu-bantu ngepel, bisa bantu cuci piring. Anak terus makin dewasa bisa bantu menunjang ekonomi orang tua, dan begitulah seterusnya. Lalu yang ketiga kata Imam Ghazali, waladuka sahibuka am aduka. Nah ini yang berbahaya. Kata Imam Ghazali yang ketiga, anakmu sahibuka adalah sahabatmu am aduka, atau anakmu adalah merupakan musuhmu. Anak diam, diam dong, diam. Lo kalau bikinnya baca bismillah, gue suruh diam lo. Tapi kalau suruh diam kagak diam juga, berarti bikinnya nggak pakai bismillah tuh bocah itu. Alhamdulillah. Ibu, karena anak orang bisa sampai ke surga, pun karena anak orang tua bisa sampai ke neraka. Nih hati-hati nih. Karena anak orang tua bisa mendapatkan ridhonya Allah, pun karena anak orang tua bisa mendapatkan murkanya Allah. Anak bisa menjadi sahabat kawan seperjalanan menuju ridhonya Allah, pun anak bisa menjadi musuh yang mampu menarik orang tua dari surga ke nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena kita doakan khususnya Ananda yang di Hitan, semoga menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga anak-anak kita, jemaah pengajian pada malam ini, jemaah zikir pada malam ini, jemaah manaqib seluruhnya, semoga anak-anaknya menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kenapa demikian ibu bapak begini? Berapa banyak orang tuanya asik-asikan ngaji di zaman sekarang? Orang tuanya asik-asikan puasa, asik-asikan tahlilan, asik-asikan ibadah, sholat, tahajud. Sementara anak yang nggak pernah dididik agama sedini mungkin, anaknya nggak pernah diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang nggak pernah diperkenalkan
ibadah nggak pernah, zikir nggak pernah. Maka orang tua yang masuk surga karena rajin ibadahnya, karena rajin wiridannya, rajin sholatnya, anaknya rusak masuk neraka. Orang tua yang lagi enak-enak di surga ditarik oleh anak masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Coba kita yang lagi enak-enak di surga, tahu-tahu ditarik sama anak ke neraka, kira-kira apa rasanya itu? Ini anak masuk pengadilan Allah, ternyata nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah, nggak kenal Allah sebagai Tuhannya, nggak kenal Nabi Muhammad sebagai nabinya. Diponis dia oleh Allah, akhirnya dia protes. Ya Rabb, saya bisa begini karena orang tua saya, ya Allah. Orang tua saya asik-asikan ibadah, tapi saya nggak pernah diajak ibadah. Orang tua saya asik-asikan ngaji, saya nggak pernah diajak ngaji. Orang tua saya asik-asikan sholat, saya nggak pernah disuruh sholat. Madrasah ada, pesantren ada, tapi saya nggak pernah dimasukkan madrasah dan pesantren, ya Rabb. Saya nggak bisa pakai gitu, orang tua saya marah. Saya nggak bisa komputer, orang tua saya marah. Saya nggak bisa ilmu-ilmu teknologi, orang tua saya marah. Tapi saya nggak kenal Allah, nggak kenal Nabi, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerti hitung bikuna dan seterusnya. Orang tua saya nggak pernah marah, ya Allah. Karenanya kalau saya dihukum di neraka 1000 tahun, orang tua saya hukum 2000 tahun. Biufaini minal azab, 2 kali lipat azabnya. Lihat Al-Quran. Tapi bersyukur kita sama anak jemaah manakib, Masya Allah, kadang-kadang anak masih bayi juga udah dibawa-bawa ngaji. Betul. Jangankan yang gede, yang masih merah udah diperkenalkan kepada Allah, diajak berzikir, diajak ibadah. Semoga anak-anak kita menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Gua nengok kiri kanannya nyari air, sebenarnya belum ada yang hidup, masih air ini. Masalahnya abis ini nggak ada lagi penceramah, masalahnya. Saya diancam mikrogi, gua belum datang, lu jangan coba-coba turun, begitu katanya. Lah iya, kalau datang jam 10, udah datang jam 12, mati gua. Alhamdulillah. Tapi begitu mah disuruh guru biar ridho, Bu ya. Insya Allah barokah, amin ya robbal, amin ya robbal. Kita jemaah manakib, Masya Allah, jam 12 masih sore ya. Betul. Iya, yang jemaah manakib. Kalau yang bukan, lah makanya kita ambil tengah-tengah saja. Kalau di pondok mah kita mau pagi gimana ya? Kalau di sini mah apa? Tangga kita yang bukan jemaah juga, yang bisa pada kerja murunan, berdagang ya. Alhamdulillah. Saya minum dulu boleh ini? Terus. Kita lagi enak-enak di surga, ditarik oleh anak ke neraka. Masya Allah, kasihan. Terutama ibu. Kenapa? Ibu yang paling sayang sama anak. Betul. Coba saya tanya, orang laki sayang sama anak? Sayang, tapi ibu jauh lebih sayang lagi sama anak. Betul kan? Orang laki makan enak di mana-mana, apa ingat sama anak? Agak. Sama sama gua begitu. Dulu laki-laki, orang laki makan enak di mana-mana, nih ingat anak malah nambah. Beda sama orang perempuan. Kemana ingat sama anak. Ada kondangan ingat aja sama anak. Iya. Kadang kondangan 5.000, bawa pisang 7. Buat anak. Ada nggak laki-laki kondangan bawa pisang? Kagak ada, orang dia bawa pisang sendiri. Insya Allah. Kadang-kadang gauman kue pepe dibungkus, kue bugis dibungkus sampai buat anak katanya. Makanya besok kalau musim hajatan, bapak bini kita jangan kasih sampai, kasih taplak meja.
biar gedean ngebrengkosnya. Insya Allah. Tuh ibu sayang banget sama anak. Kita orang tua rela lapar asal jangan anak yang lapar. Kita orang tua rela susah asal jangan anak yang susah. Kita orang tua rela pergi pagi pulang malam, peras keringat banting tulang, kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal anak jadi orang, asal anak bahagia, asal anak punya duit, asal anak bisa sekolah. Ya betul, masa gue salah ngomong. Oleh karena itu kalau kita masuk neraka, masuk gara-gara anak yang kita besarkan, yang kita sayangi, Masya Allah. So, pengorbanan orang tua kepada anak begitu besar. Dari mengandung aja, mengandung, Masya Allah kita udah disiksa sama anak. Orang kalau hamil muda yang namanya ngidam udah disiksa sama anak, betul-betul. Lihat ibu-ibu yang pernah ngidam, hanya ada. Ada orang kita Masya Allah maunya yang macam-macam, lakinya nggak boleh dekat-dekat kadang-kadang. Saya dulu lagi bisa ngidam begitu. Jangan dekat-dekat, jangan dekat, bau begitu lah gua habis mandi. Tuh orang ngidam tuh. Iya. Malam-malam Masya Allah pengen megang pala kereta. Boten aja kan orang ngidam. Kadang-kadang lihat orang buta pengen dicocol pakai ketat. Itu orang ngidam. Ada yang melihat nasi enak, melihat matahari enak, ada yang ngelihat orang laki enak, ada yang ngelihat duit. Hijau lihat duit. Dari ujung ke ujung kagak ada orang yang melihat duit enak, nggak ada. Pokoknya orang perempuan waktu dari mana perawan sampai nenek-nenek lihat duit hijau matanya. Alhamdulillah. Itu orang hidang udah macam-macam. Apalagi buntingnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Quran menyatakan wahnan ala wahnin. Kepayahan di atas kepayahan, kelemahan di atas kelemahan. Masya Allah. Apalagi Masya Allah kalau bunting udah 9 bulan, saya kesian banget lihatnya. Orang jalannya udah kayak entok tuh orang bunting. Iya. Bunting 9 bulan jalan udah kayak entok. Dedot. Tidur serba salah. Lentang, begah, miring, begah, tengkurap, takut pecah. Udah gitu yang namanya orang laki nggak pengertian banget, tahu bini bunting 9 bulan. Yang dalam perut mau keluar, yang luar maksa-maksa pengen masuk. Aku mancing itu nuain namanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi itu bocah betah, itu betah ya. Bocah betah padahal ventilasi nggak ada, jendela nggak ada, ya. Masya Allah. Ada pintu aku-akunya rebutan sama bapaknya. Ini kuasanya Allah ya. Benar-benar. Itu puncak pengorbanan seorang ibu tatkala melahirkan, taruhan antara hidup dan mati. Masya Allah, mengadu, mengerang, keringat dingin bercucuran, payah rasanya, sakit rasanya, dan Masya Allah ternyata orang beranak itu sakit katanya. Ya katanya, kapan gue pernah beranak. Tapi saya lagi, bini saya beranak juga nggak bertadium Pak, sama aja. Duduk salah, diri salah, ngerokok salah, bini ngeden, kita ikut ngeden.
cuman keluarnya yang beda. Masya Allah. Alhamdulillah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nih lihat. Orang Masya Allah, ibu lihat orang yang melahirkan. Siapa yang melahirkan anak dari dalam perut ibu? Para haji ustaz, para haji syariat. Betul. Dokter spesialis kandungan, dokter syariat. Bidan syariat. Hakikatnya yang mengeluarkan jabang bayi dari perut ibu Allah. Mana ayatnya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu. Alhamdulillah. Kalau bukan kuasanya Allah, mana bisa keluar ibu? Coba bayangin, masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Kok bisa keluar dari sini? Kalau bukan kuasanya Allah, dobrak urusan. Ya, guru saya pernah cerita dulu, ada orang kaum mau peraji, ya. Bini lagi beranak, lakinya pengen masuk, udah dilarang sama peraji, jangan masuk, ntar aja ntar. Lakinya nggak sabar, pas dia masuk, pas itu jabang bayi, palanya baru keluar dari dalam goa, baru palanya doang kan. Itu lakinya kaget, Masya Allah, rusak dah. Itu lihat pala gede baru bisa keluar. Itu akhirnya lakinya bebuntel. Kenapa? Barang bininya rusak, udah nggak mau lagi, langsung bebuntel. Ketahuan nomor tuanya, ngapa lu mantu ya? Dobrak. Dobrak apanya? Oh, lihat pala gede baru bisa keluar, Kata mertuanya, orang namanya orang tua bijaksana, tenang aja mantu. Langsung ajak mantunya diajak ke sawah. Sawahnya kan mau nandur tuh, masih lumpur mulu. Sama mertuanya ambil batu, dilemparin ke lumpur. Pas batu masuk lumpur, kan lumpur terbuka. Ya, batu masuk, lumpur kincuk lagi. Nah, punya bini lagi begitu mantu. Akhirnya nggak jadi ngambeknya. Alhamdulillah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Oleh karena itu, ibu bapak, seorang ibu yang mengerang mengadu kesakitan tatkala anaknya keluar dengan selamat, apa dia bilang? Alhamdulillah, syukur dia kepada Allah. Kagak ada ibu-ibu yang beranak selamat, anak ditunjuk-tunjuk, gara-gara lu sialan, gua sakit banget. Ada nggak yang begitu? Agak ada. Girang, syukur kepada Allah, lahir telah selamat, anaknya ditimang-timang, anaknya digudang-gudang, anak emak raja, anak mbak raja, nggak ada. Anak emak hansip, nggak ada. Biar kata anaknya hitam kayak arang, jadi kudang-kudang, anak emak raja. Tetangganya bilang, masa raja hitam? Nggak ada, raja lenong namanya. Insya Allah. Emang bener, apa nih kadang-kadang saking sayangnya sama anak itu orang tua, Masya Allah, sama anak apa kagak kenal. Iya. Anak siapa? Lah anak lu. Pakai bilang anak siapa? Betul begitu. Kadang-kadang ngomongnya pakai dicadel-cadelin lagi. Anak tampa, anak pengki gue bilangin. Masya Allah.
Ini kira bersama mana sih ini? Capek gue udah ini. Insya Allah, ada berapa sudah? Lah baru jam 10 seperempat. Masih jauh ke cerita ini. Tong main tong selagu tong, kalau nggak satu tong. Buruan. Main lagu. Anak pesen anak baitak ya. Ya anak baitak. Ya, bagian Bu ya. Santai aja dah, apa gue boleh nyanyi ya. Mas Bang kamu nyanyi gak bisa. Jujur aja gue mah. Jangan munafik. Tong, anak baitak. Tumben kayak bukan lagu ya. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi dulu, ntar mana kalau capek. Santai aja ya, yang menunggu Rokib ya. Terus ini terus. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sambil keluar rumah mikir-mikir kan lama-lama kira-kira amplopnya berapa begitu. Maaf bercanda. Saya jujur aja, apalagi jadi sama-sama jemaah. Malu saya kalau mungkin amplop bener-bener. Dibina kita sama Abah nih ya, terangkan ikhlas dengan sekali mengharapkan amplop. Betul. Alhamdulillah. Makanya
wallahi demi Allah, saya teramal di sini harta nggak diamplopin, secara pribadi ikhlas saya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sama-sama jamaah. Tapi kan bini gua tahu kalau gue ceramah. Tadi mau berangkat mau kemana? Mau ceramah neng di mana, di Rawa Aren. Dia bilang begitu. Jangan lupa amplopnya, begitu katanya. Pas kita pulang udah ceramahnya, udah neng apa? Ikhlas neng, sama-sama jemaah. Lah marah bini kita. Lah emangnya anak lu makan besok jajan pakai ikhlas? Emangnya besok beli beras pakai ikhlas? Pas saya mau nyarap buka bakul nasi, ada tulisan gede banget, ikhlas. Alhamdulillah. Bercanda. Ibu bapak, tadi di awal telah saya jelaskan bagaimana proses capeknya orang tua untuk punya anak. Betul-betul. Bagaimana capeknya orang tua mempunyai anak. Karena hatta siapapun orangnya jadi anak. Hatta dia jenderal sekalipun, hatta dia orang berpangkat sekalipun, bahkan hatta dia rajin ibadah, hatta dia kiai sekalipun, tapi durhaka sama orang tuanya, mencubit hati ibunya, murka Allah akan diberikan buat orang semacam itu. Dengerin. Ibu, tidak semua orang barangkali udah punya anak, tapi pasti yang hadir pada malam ini adalah anak daripada orang tua kita. Ayo, siapapun orangnya, dia kiai, rajin ibadah, rajin sholat, maaf, kata kiai, cuma ceramah kemana-mana, tapi nggak open sama ibunya, menyakiti hati ibunya, menyinggung perasaan ibunya, lebih ngebela bini ketimbang orang tua, murka Allah akan lebihkan orang semacam itu. Dengerin dia ngomong. Lagian tadi ketawa, sekarang ngambek dah. Nah ya ceramah ketawa mulu apa isinya? Betul. Lihat Al-Qomah hadirin, sahabat Rasul. Al-Qomah ikut berjuang, berjihad di jalan Allah, sholat berjamaah bersama Rasul, tapi ternyata lebih ngebela bini ketimbang orang tuanya, lebih perhatian kepada bini ketimbang sama ibunya. Tatkala mati apa yang terjadi? Al-Qomah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid karena durhaka sama ibu yang telah melahirkannya. Ini karena maaf zaman sekarang orang pangkat jabatan malu gengsi punya orang tua yang udah tua renta, sampai orang tuanya ditaruh di panti jompo sambil geledek pada diri. Jangan tawa, gue marah nih. Banyak tuh Pak, anaknya kaya, punya pangkat, punya mobil, tapi malu orang tuanya dan nenek-nenek yang udah jompo, nggak mau ngurusin orang tuanya, ditaruh di panti jompo sambil geledek. Udah gue jadinya bagian apa tak kecil yang penting ngambek dah. Ya Al-Qomah mati bisa mengucapkan kalimat tauhid karena durhaka sama ibu. Masya Allah ya. Karena yang mudah-mudahan bersyukur kita jadi jemaah manaqib. Kenapa? Selalu mendoakan orang tua, mohon ampun buat orang tua, dibina kita oleh Abah tiap malam Senin, li abi wa umi astaghfirullahaladzim. Doa kita buat orang tua kita, buat ibu kita, bapak kita, semoga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita jadi jemaah manaqib hadirin. Betul. Wallahi demi Allah, kalau ada orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya sudah mati, anaknya masuk manaqib, orang tuanya pasti ridho hadirin. Betul. Apaan? Ya udah pokoknya betul lah biar gampang urusan. Ridallah ridul walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah bergantung murkanya orang tua hadirin. Makanya Masya Allah, kita punya duit sedikit makan enak, lupa sama orang tua.
punya uang banyak, lupa sama orang tua. Baru ngerasa ngasih orang tua sebulan 300.000, udah merasa paling berjasa sama orang tuanya, hadirin. Baru sebulan bisa ngasih 100.000, udah merasa paling jago, udah merasa pasti ngebales jasa orang tuanya. Wallahi demi Allah, hatta 1 miliar diberikan kepada orang tua, tak akan pernah bisa membalas air susu yang kita minum hati dari beliau. Betul, betul. 1 miliar kita berikan kepada orang tua, tak akan bisa ngebeli jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya, hadirin. Ayo maaf, saat saya dulu belum pernah berbakti sama orang tua, dulu ngeselin belum orang tua, nyakitin orang tua saya udah meninggal, sekarang gimana saya ini? Ya udah, ayo teman hakim, doakan orang tuanya masing-masing. Betul. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, semoga orang tuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Waladuka sahibuka am aduka. Anakmu terkadang bisa menjadi sahabat mendapat surganya Allah, pun anak terkadang bisa menjadi musuh kita yang membuat kita masuk neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Kira-kira betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Sekali lagi saya katakan bersyukur kita menjadi jemaah manaqib yang senantiasa anak kita semenjak dini kita ajak berzikir kepada Allah. Betul. Pasti merah kita ajak ngaji, masih kecil kita ajak ngaji, panas kepanasan, hujan kehujanan, semata-mata ilahi anta maksudin wa ridhaka matlubi. Alhamdulillah. Hadirin, kita kiai bukan, ulama juga bukan. Tentu kita berdoa kepada Allah, walaupun demikian anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Kata Nabi diantaranya ayyuh sinasmuhu. Terus yang mana kira? Kalau punya anak yang soleha, kata Nabi pertama ayyuh sinasmuhu, kasih nama yang baik. Walaupun orang bilang apalah arti sebuah nama, tapi nama mengandung doa, hadirin. Betul. Alhamdulillah. Saya nama Syarifuddin, banyak yang barusan Saifuddin, walaupun nama Udin Nora, tapi bukan. Iya. Oh, paling bukan sedunia nama Udin, iya kan? Udin yang pertama namanya Awaludin. Iya. Udin yang di kandang sapi Udin. Iya. Udin yang terakhir Akhir Udin. Udin yang ganteng Syarifuddin. Alhamdulillah. Ya, gua kalau kata bini gua ganteng ini. Orang bilang sendal jepit, sendal suwalau, pusatnya sipit kayak andilau. Alhamdulillah. Ayo sinasmu, kata Nabi, kasih anak nama yang baik, nama yang bagus, yang mengandung doa. Kenapa? Nama bisa memberikan doa, hadirin. Nama mengandung doa. Boleh nama-nama Nabi, boleh nama malaikat juga boleh. Pemain bola ada Jibril, Batistuta, ya boleh nama malaikat. Ya, kayak kita Abdul Raqib, mantap. Ya, nama malaikat, boleh. Buktinya nama Abdul Raqib jadi kiai. Iya. Asal jangan namanya Ijroil, jangan. Berabe namanya Ijroil. Kenapa pencabut nyawa? Wah, anak Ijroil, Masya Allah, ngkongnya mati, tengap-tengap, cucunya ngeliat, tong, tenang kong, Ijroil datang, kong mati. Dikira Ijroil pencabut nyawa. Ayyuh sinasmu, kasih nama yang baik, kasih nama yang bagus. Ini pesan Nabi. Jangan kayak orang dulu ngasih nama anak sembarangan aja.
Jangan orang dulu mah jamak-jamak aja yang mesti jauh agama pesantren kiai jarang. Nama ngasih nama anak aja tergantung ramalan cuaca. Iya. Ya kan? Lahir bulan Juni namain Junianti. Lahir bulan Juli namain Juliana. Bulan Agustus main Agustini. Ada nama Agustin di sana ada. Mana orangnya mana? Masya Allah. Pakai ramalan cuaca. Kadang namain anak sembarangan baik mentang-mentang lagi bininya lahir, itu bapaknya lagi makanin makanin nangka, keselak beton, nama anak namain si beton. Orang lu kan ada namanya beton ya? Ada yang lagi bininya lahir, orang lagi uplok ngobrol, nama anaknya namain si uplok. Ada. Orame ada. Ya jamak ya. Tapi zaman sekarang masya Allah nama anak udah bagus-bagus, alhamdulillah. Kalau zaman dulu masya Allah namanya orang dulu wajar-wajar aja betul. Cuma kalau namanya suplok kira-kira kasihan anak. Kalau zaman sekarang mah jangan. Kasihan. Kalau jadi uplok masya Allah namanya anak si uplok. Dari polisi uplok. Jadi jenderal uplok. Jadi kiai uplok. Hadirin, selanjutnya ceramah agama akan sampaikan oleh Kiai Haji Uplok. Nori. Terus mana Kiai? Tol mana? Tol Bandung kan? Tunggu aja ya. Alhamdulillah. Ayo sinas mau kasih nama yang baik. Apalagi uyu alim ala kitab. Kasih anak pendidikan agama sedini mungkin. Betul. Alhamdulillah. Ibu bapak kita bukan nabi, kita bukan rasul. Wajar kalau anak kita ada yang salah. Lihat Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia, tapi anaknya Qabil dan Habil dan bunuh-bunuhan gara-gara rebutan cewek. Anak Nabi. Lihat anak Nabi Adam, Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh? Ibu. Roman udah Allah nyautin romannya. Gua tanya gak nyautin, gua turun dah. Bodoh amat kayak belum nyampe ke. Ibu. Alhamdulillah. Nih. Dia bocah. Gua ngomong sama emak lo. Gua nyautin mulu. Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh? Bocah bikinnya nggak bisa bismillah kali ini. Nabi Nuh itu hidupnya alfa sanatin illa khamsin, 950 tahun. Diam. Oh imam, diam semua ya. Imam. Alfa sanatin illa khamsin, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. 900 tahun berdakwah, cuma punya pengikut 80 orang. Umat Nabi Nuh, umat yang kasar, brutal, sadis, gak mau dengar ceramah. Kalau Nabi Nuh dakwah, pada takap kuping semuanya, gak mau dengar nasihat. Tapi Nabi Nuh sabar. Ditunggu nggak mau beriman, hari ini ditunggu besok nggak mau beriman, ditunggu minggu depan nggak mau beriman, ditunggu bulan depan nggak mau beriman, ditunggu tahun depan nggak mau beriman, ditunggu sampai tahun berikutnya. Apa yang mati nggak mau beriman, ditunggu anaknya nggak mau beriman, ditunggu cucunya nggak mau beriman, ditunggu cicitnya nggak mau beriman, ditunggu cocoknya.
Saking kurang ngajarnya umat Nabi Nuh, akhirnya umat Nabi Nuh ngadu kepada Allah, ya Rabb, la tazar ala ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, dakwah sudah saya sampaikan, tapi mereka semakin kurang ajar ya Allah. Hancurkan mereka ya Rabb, jangan sisakan, habisin semua. Ngadu Nabi Nuh sama Allah, umatnya disuruh dihabisin. Habisin Nuh, habisin ya Allah. Tenang Nuh, aku akan kirim banjir. Karenanya sekarang kamu bikin kapal. Kapalnya Rob, kapal. Bikinnya pakai apa ya Rob? Pakai kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Allah? Dari pohon Nuh. Pohonnya dari mana ya Allah? Nanam dulu Nuh. Coba bayangin Bu, suruh bikin kapal dari pohon dari kayu, kayunya pohonnya suruh nanam dulu. Udah begitu marah, dilatih kesabarannya oleh Allah. Berkumpul kayu, mulai Nabi Nuh bikin kapal di daratan. Umat Nabi Nuh makin kurang ajar. Nih lihat Nabi Nuh, udah makin jadi gilanya katanya. Masa bikin kapal di daratan? Urusan apa kalau bukan urusan orang stres? Nabi Nuh sabar. Terus sampai kapal jadi, puncak kekurang ajaran umat Nabi Nuh berbondong-bondong datang ke kapal Nabi Nuh. Ngapain? Buang air besar. Yang merasa perutnya mules naik kapal Nabi Nuh nongkrong trot. Yang merasa mules datang kapal Nabi Nuh nongkrong trot. Semuanya pada buang air besar di kapal Nabi Nuh.